Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam tetap curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya Azriel Alfiansah akan sedikit menjelaskan tentang KDART dan hak asasi manusia. KDART mencakupi segala kekerasan yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak asasi manusia, maka KDART merupakan pelanggaran hukum. Banyak pencetus terjadinya KDART yang melatar belakangi kehidupan keluarga masing-masing dengan kebiasaan yang berbeda, harapan yang tidak terpenuhi, keyakinan agama yang masing-masing pihak, masalah ekonomi atau keuangan keluarga, perselingkuhan, penafsiran ajaran agama yang kurang tepat, dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul dalam keluarga sebagai pencetus kekerasan. KDART terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai masalah pribadi dan tidak perlu dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Selain itu, nilai dalam masyarakat juga masih sangat kuat menggariskan bahwa masalah dalam keluarga tidak boleh diketahui oleh pihak lain dan akan menimbulkan rasa malu atau aib bagi keluarga. Selain itu, keutuhan rumah tangga seringkali menjadi alasan untuk tidak membawa KDART ini keluar wilayah rumah tangga. Ketergantungan korban pada pelaku juga merupakan salah satu penyebab kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul ke permukaan. Perkembangan ini telah menunjukkan bahwa KDART semakin terungkap dan pada kenyataannya sering terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran terhadap rumah tangga. Pengungkapan kasus KDART ini merupakan tanda bahwa masalah tersebut memerlukan penanganan yang serius. Penyelesaian masalah dalam keluarga pada banyak kasus KDART tidak lagi memadai dan banyak perempuan korban KDART yang menuntut hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan. Di sisi lain, perangkat hukum yang ada belum memadai. Pada sisi lain, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang aman, tentram dan damai adalah dambaan setiap orang. Mengingat bahwa KDART adalah pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi, maka negara berkewajiban melakukan pencegahan, perlindungan pada korban dan penindasan terhadap pelakunya. Berdasarkan hal ini, maka negara menganggap perlu untuk menerbitkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana UU PKDRT pada tanggal 22 September 2004. UU ini diberlakukan. UU terdiri dari 10 bab dan 56 pasal. Akan menjadi landasan hukum untuk menghapus dan pencegahan tindak kekerasan. Di samping perlindungan bagi korban serta penindakan terhadap pelaku dengan upaya tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan penegakan UU PKDRT diharapkan masyarakat luas lebih memahami penghormatan hak-hak asasi manusia dan mempunyai toleransi yang didasarkan atas perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap rumah tangga, sehingga terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Penegakan hukum dan aparat terkait diharapkan dapat menjadi lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Pembangunan pemberdayaan perempuan agar dapat mencapai kekerasan dan keadilan gender, di mana ini posisi siklus sosial perempuan dan laki-laki serta serasi seimbang dan harmonis yang hanya dapat dicapai apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Hal ini perlu diterapkan pada kehidupan berkeluarga, berkebangsaan, dan bernegara. Pembangunan pemberdayaan perempuan melalui program peningkatan kualitas hidup perempuan untuk mendorong agar perempuan di samping meningkatkan posisinya dalam rumah tangga juga dapat ikut berperan serta di sektor publik dengan melakukan pendidikan di bidang ekonomi dan politik, juga bidang hukum. Dan untuk perlindungan perempuan dari segala tindak kekerasan, terutama kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, dengan telah diundangkan UU PKDRT dapat menjamin posisi dan pemberdayaan perempuan tangga untuk menghasilkan generasi yang berkualitas. Hadirnya suatu produk hukum yang mengharuskan perubahan paradigma yang selama ini telah diyakini oleh masyarakat memang tidak mudah, yang selama ini merupakan hukum privat menjadi hukum publik. KDRT merupakan bagian terbesar dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan. Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi yang tidak usah dicampuri oleh orang lain. Namun karena jumlahnya besar dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, maka kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditanggulangi. Ini juga mengatur hak korban, saksi, pendampingan korban, mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah serta peran masyarakat. Pasal 15 dalam UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Upaya tersebut meliputi pencegahan berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Peran dan kewajiban masyarakat untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui upaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada peranata sosial di tingkat RT dan RW, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat di tingkat bawah atau di daerah yang kasus kekerasannya. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.